dipersembahkan oleh Bank BRI. Kembali di Tafsir Al-Misbah yang merupakan rangkaian program Ramadan di Metro TV, Rahmat Semesta Alam. Saya akan beri kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya kepada Pak Quraish langsung. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indarti dari Majelis Inti Iman Pamulang. Ya, yang mau saya tanyakan di sini adalah perbuatan syirik itu adalah perbuatan yang tidak dimaafkan sama Allah. Bagaimana jika orang itu melakukan perbuatan syirik tetapi dia bertobat? Nah, apakah syiriknya itu tetap tidak dimaafkan? Demikian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua dosa tanpa kecuali apapun dosa itu, selama yang bersangkutan memohon ampun secara tulus dan memenuhi syarat-syarat pertobatan, pasti diampuni Allah walaupun syirik. Ayat Al-Quran yang menyatakan innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi syai' wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni siapa yang mempersekutukannya dengan sesuatu dan mengampuni selainnya, itu bagi yang mati membawa syirik. Kalau hidup lantas ini, itu umumnya sahabat-sahabat Nabi itu dulu musyrik, ya kan? Ya. Yang di Sayyidina Ali itu sahabat Nabi tidak pernah musyrik. Itu sebabnya beliau kalau disebut namanya dinyatakan oleh banyak pakar karramallahu wajhahu. Allah mengagungkan wajahnya karena tidak pernah sujud kepada berhala. Lainnya semua musyrik. Jadi jangan salah faham. Yang tidak diampuni kalau dia meninggal membawa syirik. Yang meninggal membawa dosa lain selain syirik, masih terbuka kemungkinan Allah ampuni dia. Terbuka kemungkinan. Tapi jangan mengandalkan itu. Ya kan? Saya kira. Terima kasih Pak Quraish. Penanya berikutnya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Tuti dari Majelis Ta'lim Nurul Hidayah, Bekasi Jaya Indah, Bekasi. Kalau menyimak kisah-kisah umat terdahulu, mereka begitu mudah ingkar kepada Allah dan Rasul mereka. Mengapa demikian, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Tuti, terima kasih. Iya. Sekarang begini Bu, barangkali salah satu jawaban, bisa banyak jawaban. Perkembangan pemikiran manusia itu dari hari ke hari semakin sempurna. Manusia itu seperti anak kecil juga. Anak kecil itu untuk menggunakan akalnya belum bisa ya. Dia lihat hal-hal yang di sekitar dia yang bersifat material. Jadi mereka itu belum mampu menggunakan akal secara baik dan benar. Apa yang dilihat di sekelilingnya itu dia anggap sangat berkuasa. Jadi dia dengar ada guntur, oh ini Tuhan nih kasih sesaji. Dia dengar jadi menjadi musyrik. Nah, itu sebabnya dalam pandangan pakar-pakar agama, perkembangan pemikiran manusia itu dimulai dari kepercayaan yang bersifat politeisme, banyak Tuhan, meningkat sampai dua Tuhan. Ada Tuhan baik, ada Tuhan jahat, ada cahaya, ada api, meningkat lagi satu Tuhan, tetapi dengan fungsi itu seperti
dengan fungsi yang berbeda-beda sehingga terkesan ada 3, sebenarnya 1. Itu Trimukti, Trinitas dan sebagainya, meningkat lagi sampai kepada keyakinan bahwa dia Maha Esa dalam pengertian keesaan yang tidak disentuh oleh sesuatu selainnya. Saya Esa itu artinya, saya berikan contoh, ini jam saya ini 1 atau 2? 1. Tapi dia bisa jadi jam tangan kalau tidak ada kulitnya? Tidak bisa. Dia ini. Dia bisa jadi jam kalau tidak ada jarumnya? Tidak. Tapi dia 1. Nah, kalau dalam Islam dia 1 tidak terdiri dari bagian-bagian. Itu. Nah, jadi karena itu dulu, itu juga sebabnya dulu itu nabi-nabi memberikan mukjizat yang sifatnya indrawi. Itu baru percaya. Sampai pada masa Nabi Isa alaihissalam, itu mukjizatnya hal-hal yang bersifat bisa dilihat. Menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, ini hal-hal gaib. Nabi Isa itu sangat mengetahui hal-hal gaib atas informasi Tuhan. Beliau berkata, saya bisa beritahu kamu apa makanan kamu yang ada di rumah kamu. Itu salah satu contoh. Iya. Okay. Baik, terima kasih Pak Quraisy. Pertanyaan berikutnya dari saya, Pak. Ini berbicara mengenai pengampunan dosa tadi. Katakanlah ada seorang pencuri, koruptor lah Pak ya. Katakan seorang koruptor yang mencuri uang rakyat begitu banyak. Tapi uang rakyat ini tidak dipergunakan sendiri Pak Quraisy. Dia juga membantu orang lain, memberikan kepada orang lain. Jadi Robin Hood lah. Jadi, iya. Tapi nggak orang-orang miskin banget sih Pak yang dikasih sama dia ya. Nah, apakah koruptor ini juga termasuk memberikan atau melakukan kegiatan hal-hal yang baik sehingga dosanya bisa diampuni? Yang pertama, apa yang dilakukannya itu tidak baik. Ya kan? Sehingga saya tidak berkata bahwa dia melakukan hal yang baik. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Tuhan itu baik, dia tidak terima kecuali yang baik. Islam tidak menghalalkan cara demi tujuan. Tujuannya mau bantu orang, tapi mencuri tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Ya kan, walaupun semua uang itu diserahkan sama orang, tidak dibenarkan. Walaupun uang itu dia gunakan pergi haji. Ada kan sekarang yang berkata begitu, ya kita ambillah 1 miliar pergi haji cuma berapa, tobat di sana. Kalau mau tobat, kembalikan uang itu, baru tobat namanya. Ada yang berkata begini, mencuri baca bismillah. Ya kan, tidak benar itu. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Quraisy. Kita break dulu sebentar. Masih ada kesempatan juga untuk Anda mendengarkan banyak sekali hal yang baik dari Pak Quraisy Shihab. Anda jangan kemana-mana, kami segera kembali di Tafsir Al-Misbah. Untuk mengelola bumi, manusia paling sempurna dalam konteks ini, lebih sempurna dari malaikat.